Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang misionaris yang bernama Joseph Camp. Joseph Camp adalah seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya. Joseph Camp berasal dari Belanda. Ia melayani sebagai pendeta sekaligus misionaris di wilayah Maluku. Ia mendapat gelar Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen oleh karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di wilayah Maluku. Joseph Camp lahir pada bulan September 1769. Ayahnya bernama Jos Camp, seorang pemangkas rambut dan pedagang kulit di Hertogenbosch, Belanda. Keluarga Camp sebenarnya berasal dari Swiss, namun kakek Joseph Camp yang bernama Peter Camp pindah ke Belanda dan menikahi seorang gadis warga negara Belanda. Setelah Camp menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia membantu ayahnya dalam usaha perdagangan kulit. Camp sering mengunjungi Zeist, menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan gereja dengan komunitas Herrnhut. Akibatnya timbul keinginan dalam diri Camp untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal kekristenan. Akan tetapi ia harus menahan keinginannya itu selama bertahun-tahun karena orang tuanya tidak rela ia menjadi seorang penginjil. Karena orang tuanya menginginkan Camp tetap membantu usaha perdagangan kulit. Pada tahun 1802, ayah dan ibu Camp meninggal. Usaha perdagangan kulit semakin merosot dan pada akhirnya kegiatannya dihentikan. Camp kemudian beralih pada pekerjaan lain sebagai pesuruh di Mahkamah Nasional Belanda. Pada tahun 1804, Joseph Camp menikah. Namun 2 bulan setelah melahirkan anaknya yang pertama, istrinya meninggal. Beberapa bulan kemudian, anak pertamanya itu meninggal dunia oleh karena penyakit kejang-kejang. Pengalaman ini membuat Joseph Camp memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Joseph Camp mengajukan surat untuk menjadi utusan misionaris kepada Nederland Zendelingenootschap atau disingkat dengan NZG. Surat itu kemudian dibahas dalam rapat NZG di Rotterdam pada tanggal 7 Desember 1807. Kemudian Joseph Camp diundang untuk mengikuti tes calon utusan misionaris. Setelah ia diterima, ia dididik oleh pendeta-pendeta dari kalangan NZG di Den Haag. Ia belajar sambil tetap bekerja di Mahkamah Nasional. Namun pada tahun 1811, Mahkamah Nasional dibubarkan. Joseph Camp kemudian pindah ke Rotterdam untuk melanjutkan persiapan calon utusan Injil di sana. Di Rotterdam ia melanjutkan pendidikan bersama dengan Gottlob Bruckner dan Johann C.H. Super yang berasal dari Jerman. Dalam pendidikan calon misionaris, Joseph Camp dan rekan-rekannya menerima pendidikan teologi, ilmu pasti, sejarah umum, dan musik. Pada tahun 1811, pendidikan dan persiapan bagi Joseph Camp dianggap telah selesai oleh pihak NZG. Akan tetapi, ia belum dapat diberangkatkan ke daerah tujuan misi oleh karena perang antara Inggris dan Prancis sedang terjadi. Pada waktu itu, Belanda adalah negara bawahan Prancis sehingga terlibat juga dalam perang tersebut. Akhirnya, untuk sementara, Joseph Camp dikirim ke NZG ke komunitas Herrnhut di Zeist sebagai tenaga pembantu. NZG kemudian berusaha agar dapat mengirimkan Joseph Camp ke ladang misi dengan cara menyelundupkannya ke Inggris. NZG bekerjasama dengan London Missionary Society untuk mengirimkan Joseph Camp ke Hindia Belanda. Kemudian pada Oktober 1812, Joseph Camp dan rekan-rekannya tiba di London. Sebelum mereka tiba di London, mereka harus berkeliling melalui Moskow, Hamburg, Copenhagen, dan Göteborg. Di London, Joseph Camp dan kedua rekannya menghadap pengurus London Missionary Society, kemudian dikirim ke Gosport dekat Portsmouth untuk menerima pendidikan, persiapan lagi sambil melayani jemaat-jemaat di sana. Akhirnya, Joseph Camp, Bruckner, dan Super dinyatakan lulus dalam ujian calon penginjil yang diadakan di London. Kemudian pada tahun 1813, Joseph Camp ditabiskan menjadi pendeta di London. Dengan demikian, Joseph Camp dapat melayani dalam sakramen di ladang misi dan siap untuk diberangkatkan ke Hindia Belanda.
Pada tahun 1814, Joseph Camp dalam usia 44 tahun tiba di Batavia bersama kedua rekannya, Bruckner dan Super. Pada waktu itu, gereja negara Indische Kerk bekerjasama dengan Nederland Zenlinggenootschap untuk mendatangkan tenaga misionaris. Indische Kerk adalah lembaga misi Protestan yang ada di Indonesia pada saat itu. Joseph Camp dan kedua rekannya menjadi utusan Nederland Zenlinggenootschap sekaligus menjadi pegawai Indische Kerk. Sebenarnya mereka berniat untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat yang belum Kristen. Namun, Indische Kerk lebih memprioritaskan pemeliharaan jemaat-jemaat yang sudah ada. Mereka harus mengisi kekosongan pelayanan di jemaat-jemaat di Indische Kerk yang sudah ada. Namun, Super tetap tinggal di Batavia untuk melayani jemaat di sana, Bruckner ditempatkan di Semarang, dan Joseph Camp ditempatkan di Ambon. Namun pada pertengahan tahun 1814, perjalanan Joseph Camp ke Ambon harus dihentikan di Surabaya karena pada saat itu tidak ada kapal yang berlayar ke Ambon. Selama ia tinggal di Surabaya, untuk sementara Joseph Camp bekerja di jemaat Indische Kerk cabang Surabaya. Di Surabaya, ia bertemu dengan seorang pedagang arloji asal Jerman yang bernama Johannes MD. Ia adalah orang yang sangat peduli dengan penginjilan di kalangan orang Jawa. Joseph Camp turut berjasa menanamkan kesadaran akan penginjilan di dalam diri MD. Selain itu, Joseph Camp juga membentuk komunitas kecil orang-orang Kristen Surabaya yang giat dalam penginjilan. Pada Maret 1815, Joseph Camp tiba di Ambon. Sebelum Joseph Camp tiba di Ambon, Jabez Carey, seorang misionaris baptis anak dari William Carey, misionaris dari India yang terkenal itu, sudah melayani di Maluku. Namun karena perbedaan pemahaman mengenai baptisan, Joseph Camp menerima baptisan terhadap anak-anak, sedangkan Carey menolaknya. Carey akhirnya meninggalkan Maluku pada tahun 1818. Setibanya di Ambon, Joseph Camp langsung memulai pekerjaannya untuk menghidupkan kembali kekristenan di Ambon yang sudah lama diterlantarkan. Dalam pelayanannya di Maluku, Joseph Camp melakukan semua tugas seorang pendeta seperti berkhotbah, mengunjungi jemaat-jemaat di pedalaman, memperdamaikan perselisihan dan pertengkaran, dan melayani sakramen-sakramen. Selain itu, ia juga meninjau pekerjaan para guru jemaat dan membantu mereka dalam mengajar. Ia juga aktif dalam mengembangkan bacaan-bacaan Kristen seperti Alkitab, Mazmur, Katekismus, dan khotbah-khotbah untuk jemaat-jemaat yang tidak memiliki pendeta atau guru jemaat. Ia juga memperjuangkan agar kota Ambon menjadi pusat penginjilan di Hindia Belanda bagian timur. Tak lama setelah Joseph Camp tiba di Ambon, ia menikahi seorang perempuan Indo-Belanda yang bernama Sarah Maria Timmerman yang setia mendampinginya sampai akhir hidupnya. Istri Camp memiliki talenta mengajar bahasa Melayu kepada para misionaris yang baru datang dari Eropa, dan itu sangat membantunya dalam perkembangan pelayanan. Mereka berdua menjadi pembimbing bagi para tenaga misionaris yang baru. Joseph Camp terus melakukan perjalanan pelayanan ke jemaat-jemaat di Maluku. Dalam perjalanannya ke Maluku Tenggara, ia menderita sakit parah dan terpaksa kembali ke Ambon. Setelah 20 tahun melayani di Maluku, Joseph Camp meninggal pada tanggal 18 Juli 1833. Ia dimakamkan di pekuburan di belakang Soya di Ambon, yang sekarang menjadi halaman gedung gereja yang mengabdikan namanya. Sebelumnya, Joseph Camp ingin melayani pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristen. Namun tidak demikian, tugas Joseph Camp di Maluku adalah memelihara jemaat-jemaat yang sudah ada. Pengaruh pietisme yang menekankan kesalehan dan kelahiran baru sangat kuat di dalam diri Joseph Camp, membuatnya memiliki prinsip seorang Kristen harus menerima Yesus secara pribadi. Akan tetapi gereja yang ditemuinya pada saat itu adalah gereja yang menjadi gereja tradisi, dan karena itu tidak semua orang di dalam gereja menerima Kristus secara pribadi. Joseph Camp menerima keadaan itu dan ia langsung mengisi kekosongan pendeta sejak 1800 akibat ditinggalkan pendeta-pendeta dari kalangan VOC. 2 hari setelah tiba di Ambon, Joseph Camp langsung melayani pemberitaan firman Tuhan. 3 minggu kemudian ia memimpin perayaan perjamuan kudus.
Setelah itu, ia membaptis ribuan anak di kota Ambon yang belum sempat dibaptis, dengan menetapkan jatah 120 orang setiap minggu. Sekitar tahun 1815 sampai 1816, Joseph Kam masih merupakan satu-satunya pendeta di wilayah Maluku, bahkan di seluruh Indonesia Timur. Karena itu, Joseph Kam lebih dahulu memprioritaskan jemaat-jemaat di Pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Seram. Joseph Kam mengadakan perkunjungan ke jemaat-jemaat, memberitakan firman, melayani sakramen-sakramen, memberkati perkawinan, dan menegakkan disiplin gereja. Di samping itu, ia juga membiasakan warga jemaat dengan pertemuan doa harian. Ia mengadakan pengembalaan rutin, membimbing warga jemaat lokal untuk menjadi pelayanan gereja, serta membantu mengadakan pemilihan penatua dan diaken. Setelah seluruh jemaat di wilayah itu ia kunjungi, barulah ia mengadakan perjalanan ke daerah-daerah yang lain. Setelah semua jemaat di Ambon dan sekitarnya terlayani, pada tahun 1817 Joseph Kam segera mengunjungi jemaat-jemaat di Ternate, Minahasa, dan Sangir. Di daerah-daerah ini kondisi jemaat lebih buruk dari Ambon. Sangir dan Minahasa tidak pernah lagi dikunjungi oleh pendeta sejak tahun 1789. Setelah melayani di sana, ia mengunjungi Kepulauan Barat Daya dan Maluku Tenggara. Di Maluku Tenggara keadaannya lebih menyedihkan lagi. Mereka hanya mengingat bahwa dulu nenek moyang mereka pernah menjadi orang Kristen. Setelah perjalanannya ke utara dan selatan, ia kembali ke Ambon. Di Ambon dan Seram sendiri masih banyak orang Kristen yang percaya pada roh nenek moyang dan tahayul. Mereka belum bisa disebut orang Kristen dewasa. Jemaat-jemaat itu hanya memiliki guru jemaat yang setia, memelihara iman jemaat agar tetap menjadi orang Kristen. Sampai pada tahun 1823, ia terus berkeliling ke Ambon, Minahasa, Sangir, Ternate, Tenggara, sampai ke timur. Oleh karena itu, ia harus mengatur jadwal untuk perkunjungan. Di setiap jemaat ia tinggal selama 2 hari, dan pagi harinya ia langsung diantar ke sekolah untuk meninjau pendidikan. Sore harinya ia memeriksa calon sidi dan menyelesaikan perkara disiplin gereja. Malamnya diadakan kebaktian. Dalam kebaktian ini, anak-anak yang belum dibaptis dan orang-orang dewasa yang baru masuk Kristen dibaptiskan. Anggota jemaat baru disidi, perkawinan-perkawinan diberkati, dan jemaat dipersiapkan untuk perjamuan kudus. Setiap sore Kam melakukan percakapan dengan para guru dan penatua. Malam hari diadakan kebaktian lagi. Setelah itu, Joseph Kam melanjutkan perjalanannya ke jemaat yang lain. Ini yang dilakukannya terus-menerus selama hampir 20 tahun lamanya. Joseph Kam juga berjasa di bidang pendidikan. Ia membimbing dan memberi perhatian kepada guru-guru. Pada tahun 1819, di Ambon ia membuka sekolah untuk mendidik orang-orang menjadi guru agar dapat mengajar dengan lebih baik di gereja dan di sekolah. Di samping itu, mereka juga mendapatkan pelajaran khusus selama 3 jam dalam 1 minggu. Lulusan dari sekolah itu ada juga yang baik dan berkualitas, sehingga kemudian diangkat menjadi pendeta. Pendeta pribumi pertama di Ambon adalah W. Hehanusa. Sekolah yang dibuka Joseph Kam inilah yang menjadi perintis dibukanya sekolah pendidikan guru oleh Hehanusa dan Bernard Roscott, pengganti Kam pada tahun 1835. Untuk keperluan bahan pengajaran, Joseph Kam mendirikan percetakan di halaman rumahnya. Di situ diterbitkan antara lain 14.000 katekismus kecil, 4.000 katekismus besar, dan khotbah-khotbah baru. Selain itu, ia juga mendatangkan puluhan ribu Alkitab dan buku nyanyian Mazmur. Buku-buku ini kemudian disebarluaskan kemana-mana di seluruh Maluku. Di bidang musik gereja, ia mengajar nyanyian-nyanyian jemaat dan Mazmur, serta memperkenalkan paduan suling untuk mengiringi nyanyian-nyanyian jemaat. Joseph Kam merasa pekerjaannya terlalu berat, sehingga ia meminta NZG untuk mengutus tenaga misionaris yang baru untuk membantunya. Setelah berdatangan tenaga-tenaga baru ke kota Ambon menjadi pusat kegiatan misionaris di Indonesia Timur. Joseph Kam menjadi pembimbing bagi tenaga baru untuk mengajak mereka ke jemaat-jemaat untuk mengenal dan bekerja secara langsung. Ia juga mempersiapkan dan mengutus beberapa penginjil ke daerah Minahasa dan Maluku Tenggara. Untuk membangun kehidupan gereja di Minahasa, ia mempersiapkan dan mengutus Gerrit Jan Hellendorn, Johann Frederick Riedel, dan Johann Gottlob Swartz yang kemudian mendirikan gereja di Minahasa. 8 orang utusan baru ditempatkan di Maluku Tenggara.
Tetapi mereka mengalami kegagalan karena tidak tahan kesepian dan kelaparan. Karya Joseph Camp di Maluku sangat menginspirasi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, muncullah berbagai kisah mengenai Joseph Camp, Rasul Maluku yang diceritakan secara turun-temurun. Kisah-kisah itu ada berdasarkan fakta, namun ada juga yang merupakan legenda yang berkembang di kalangan masyarakat. Kisah yang paling terkenal adalah mengenai Haman Pardidu. Dalam kisah itu diceritakan mengenai Haman Pardidu yang dikutuk tidak diterima bumi ketika mati karena durhaka kepada ibunya. Lalu Camp melepaskan kutuk itu darinya sehingga Haman dapat dimakamkan dengan layak. Ada banyak lagi kisah-kisah ajaib yang dilakukannya semasa ia berkarya di Maluku dan sampai sekarang masih terus diceritakan. Begitu berartinya karya Camp di Maluku sehingga ia diberi julukan Rasul Maluku. Sampai di sini dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.